Transformasi perpustakaan digital sebagai media peningkatan literasi masyarakat melalui Pekalongan Cup Digital Library, perpustakaan digital berbasis sosial media untuk mencerdaskan anak bangsa. Latar belakang tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas. Pertama adalah bagian dari mewujudkan atau menjalankan amanah Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana perpustakaan adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanah untuk mengelola karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dan untuk mengaspek semua kehidupan sebenarnya, pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Jadi sekarang juga banyak perpustakaan di daerah yang sudah bertransformasi kantor-kantornya, ruangan-ruangannya menjadi ruang rekreasi yang nyaman, menarik, dan yang kedua adalah sosial media, penetrasi internet yang tinggi. Sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentunya ada positif dan negatifnya. Banyak hal-hal yang hari ini kita rasakan manfaatnya, tapi juga negatifnya banyak sekali. Kemudian budaya baca yang berubah, tidak hanya membaca, memungut informasi, tidak hanya membaca dari buku, tapi dari semua platform, dari semua format yang bisa diambil informasinya, dibaca dari manapun karena memang teknologi sudah berkembang. Dan terakhir adalah latar belakang adanya perpustakaan ini, perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Setiap pustaka juga harus melakukan perubahan, melakukan transformasi, menyediakan infrastruktur, menyediakan bahan bacaan yang seiring dengan kebutuhan, kebiasaan dari pemustaka, yaitu bersosial media melalui smartphone dan seterusnya. Ini adalah latar belakang hadirnya Pekalongan Cup. Tapi seperti yang saya sampaikan saat ini adalah semua perubahan perkembangan teknologi, sosial media, selain ada sisi positifnya, tentunya juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, di mana konten-konten yang ada di sosial media isinya adalah hoax, ujaran kebencian, konten yang berbau sara, dan pornografi. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat huru-hara di sosial media, maka sebarkanlah ujaran kebencian. Maka akan terpisah dua kelompok, satu yang senang, satunya yang nggak senang, rame terus. Ya, itu akan rame sekali. Tapi kalau menyatukan semua penggemar, pemakai sosial media, maka buatlah konten pornografi. Semua dari satu sisi yang senang semuanya. Nah, ini adalah dampak dari perkembangan sosial media, dan repotnya adalah anak-anak kita tidak kita siapkan untuk mengakses, membaca, memungut informasi ketika bersosial media. Sehingga ketika COVID, sekolah dari rumah atau PJJ, dampaknya ternyata luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak yang sekarang mengalami istilah sekarang namanya mental illness. Kalau dulu namanya apa? Gangguan kejiwaan gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dulu anak-anak itu patronnya hanya orang tua. Orang tua, guru dianggap adalah sebuah kebenaran. Hari ini anak-anak memungut segala macam informasi, baik mendengarkan, membaca, melihat dari sosial media yang tidak jelas juntrungnya, tidak jelas asalnya. Mereka menanyakan sesuatu bukan lagi kepada guru dan orang tua, tapi mereka nanyanya lewat Google. Sehingga apa yang terjadi? Banyak informasi yang miss. Mungkin informasinya benar, tapi mereka belum nalar. Akhirnya banyak sekali yang terpapar oleh mental illness atau terpapar oleh hal-hal yang tidak baik dan ujungnya menjadi mental illness. Itu terjadi Bapak Ibu, banyak sekali orang yang sekarang gumun, kok jadi seperti ini gitu. Tapi kenapa? Karena memang anak-anak mengakses internet itu tidak pernah diajarin, tidak pernah diarahkan. Kita lupa
bahwa harusnya ada kurasi konten, harusnya ada konten-konten yang memang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Tapi karena suatu situasi pandemik dan cepat sekali, itu nggak pernah kita rasakan, dan semuanya tumplek-blek internet ke sosial media mengajarkan pelajaran dapatnya aneh. Bapak-Ibu, semakin dalam, semakin jauh perkembangan dunia internet, dunia sosial media, semakin banyak akses konten di internet, maka semakin jelas posisi dari perpustakaan. Jadi perpustakaan itu hari ini harus tampil menjadi penyedia bahan-bahan bacaan, informasi yang valid. Andaikan perpustakaan tidak peduli atau tidak memberikan informasi yang valid, benar, kepada masyarakat, maka posisi perpustakaan akan semakin ditinggal. Semakin tidak ada lagi urgensinya. Karena apa? Karena kontennya itu ada di mana-mana, bisa dipungut dari mana aja. Permasalahannya adalah tidak ada jaminan konten yang dipungut di sosial media, di internet itu benar. Teknologi memungkinkan hari ini ya untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, nggak ada pilihan lain ketika perpustakaan ingin tetap disambangi oleh masyarakat, oleh pemustaka, maka perpustakaan harus melakukan transformasi layanannya. Bagaimana transformasi layanannya? Tadi, perpustakaan harus bisa menjaga validasi dari setiap informasi yang ingin disajikan. Perpustakaan harus bisa memberikan informasi yang memang dibutuhkan. Perpustakaan harus bisa memberikan layanan yang dimudahkan, sehingga siapapun tidak ada keraguan, merasa nyaman, merasa senang ketika datang ke perpustakaan. Apakah perpustakaannya konvensional yang cetak maupun perpustakaan yang digital? Permasalahan pertama adalah ketika konten-konten yang tadinya cetak dipindahkan ke digital, maka gampang sekali diubah, gampang sekali diganti, gampang sekali disebarluaskan. Nah, walaupun ada undang-undang tentang hak cipta, di mana semua itu harus dilindungi, faktanya adalah teknologi memungkinkan itu untuk diubah diganti dengan sangat mudah sekali. Karena itu Bapak Ibu, kami dari Aksara Maya sejak 10-11 tahun yang lalu fokus mengembangkan teknologi pengelolaan dan pengamanan konten yang disebut DRM, Digital Right Management. Teknologi yang digunakan untuk mengelola konten digital dan melindungi konten digital sehingga tidak bisa diubah, diganti, di-print, disebarluaskan, kecuali minta izin. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka kita memungkinkan semua konten yang dipublikasikan oleh perpustakaan digital, I-Pekalongan Cup, itu benar. Bukunya ada penerbitnya, dipublikasikan atas persetujuan penerbit, ada penulis, dan seterusnya. Walaupun tetap satu judul, hanya berapa kopi, 2 kopi, 3 kopi, tergantung anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan. Kenapa begitu? Ya karena memang ada haknya penerbit, ada haknya penulis, tapi juga ada haknya masyarakat untuk membaca buku-buku tersebut dengan secara gratis. Konsekuensinya ya harus gantian. Ketika habis, yang lain ngantri, kalau sudah selesai, dia akan kembali, baru yang lain bisa pinjam. Itu kalau konten-konten yang terkait dengan penerbit. Tapi kalau konten-konten yang terkait dengan milik dinas, milik sekolah, di mana secara komersial dibebaskan, kita tetap jaga sehingga konten itu nggak bisa diubah, diganti, di-print. Inilah konsep dari atau inilah fungsi dari DRM tersebut. Dengan konsep inilah yang kita pakai, kita implementasikan di dalam aplikasi I-Pekalongan Cup.
yang bisa diakses melalui smartphone, tablet, laptop, desktop, Windows, Android, maupun yang lain. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk tidak mengakses, mendownload e-Pekalongan Cup ini. Walaupun memang tujuannya, mohon maaf, tujuannya dari kita buat Pekalongan Cup pertama tentunya untuk meningkatkan literasi di era disruption. Tadi Bu Kadis sudah menceritakan ketika pandemik, maka e-Pekalongan Cup menjadi salah satu tulang punggung untuk pelayanan masyarakat di dalam mengakses buku. Menyediakan terkait dengan peningkatan budaya baca, pengembangan layanan berbasis teknologi, dan memberikan akses kemudahan informasi. Walaupun memang konsepnya Digital Library atau Pekalongan Cup ini pertama adalah bisa mengakses, meminjam, membaca, berinteraksi, berbagi di antara pembaca di dalam Pekalongan Cup. Jadi konsep e-Pekalongan Cup ini memang kita buat sharing atau inilah aplikasi berbasis syariah karena berbagi, punya satu buku dipinjam oleh yang lain, kalau sudah dipinjam yang lain nggak bisa pinjam, begitu selesai pinjam baru yang berikutnya bisa dipinjam. Dengan konsep ini semua jadi mudah, semua bisa berbagi, semua mendapatkan manfaatnya. Ya, Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Play Store, kurang lebih bentuk aplikasinya seperti ini. Ada koleksi, ada e-pustaka, ada rak buku, ada feed atau timeline, dan notifikasi. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dari awal e-Pekalongan Cup ini kita bangun, kita buat dengan melibatkan semua masyarakat, dengan melibatkan semua lembaga sekolah yang ada di Pekalongan. Dengan cara apa? Membuat e-pustaka di dalam e-Pekalongan Cup. Dengan membuat e-pustaka, mengupload koleksinya, maka koleksi e-Pekalongan Cup ini akan tumbuh seiring dengan keterlibatan masyarakat di dalam menyediakan bahan bacaan tersebut. Dengan syarat, setiap konten yang diupload itu bebas hak ciptanya, bukan melanggar hak cipta, bukan karya orang lain, bukan bajakan, karena memang kita harus menjaga tentang undang-undang hak cipta terkait dengan karya cetak, karya rekamnya tersebut. Inilah sebenarnya Bapak Ibu, Pekalongan Cup itu dibuat. Waktu itu kita launching tanggal 19 September 2019. Ini kalau dilihat, jumlah downloadnya kecil sekali, jumlah usernya belum banyak, jumlah membernya juga belum banyak. Kenapa? Jumlah koleksi 1.200 ini adalah koleksi yang dimiliki oleh Dinas Arpus yang dibeli ke perpustakaan. Selain itu sebenarnya ada koleksi-koleksi BSE atau buku sekolah elektronik yang bisa diakses oleh sekolah-sekolah di Pekalongan Cup. Nah, dari jumlah ini kelihatan banget memang koleksinya belum banyak, interaksinya belum banyak, dan seterusnya. Jika dibandingkan dengan perpustakaan nasional yang memang anggarannya besar, koleksinya banyak, ini luar biasa sekali. Rata-rata sehari di-download, dipinjam bukunya itu 20 ribuan koleksi yang dipinjam setiap hari. Nah, ini berbeda kenapa? Karena memang jumlah koleksinya banyak sekali, bervariasi sekali, anggaran perpusnas besar, dan seterusnya. Ini trennya yang terjadi di perpustakaan nasional. Maka tidaklah sebanding kita bandingkan Pekalongan dengan perpustakaan nasional. Tapi mestinya kita bisa melakukan optimalisasi Pekalongan Cup menjadi media peningkatan literasi masyarakat. Caranya gimana? Caranya adalah ada 3 hal yang mesti kita lakukan, di mana 3 hal ini tentunya dengan pelibatan masyarakat instansi yang ada di dalam Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Pertama, masalah konten. Konten kalau hanya mengandalkan anggaran dari Dinas Arpus tentunya nggak memadai, karena memang Dinas Arpus bukanlah dinas yang primadona dengan anggaran yang besar. Anggarannya hanya cukup untuk mengajak, baru sampai memprovokasi masyarakat untuk berkontribusi, membaca, menyediakan bahan bacaan,
Dan ujungnya bersama dengan masyarakat tentunya bisa meningkatkan literasi masyarakat Pekalongan. Karena itu, kita harus bisa membentuk sebuah ekosistem koleksi perpustakaan digital. Ekosistem koleksinya gimana? Ada koleksi eksternal yang tadi disebut dengan anggaran yang kecil bisa membeli buku-buku dari penerbit. Tentunya dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi anggarannya nggak terlalu besar. Teman-teman di Disarpus bisa membuat publikasi atau mengambil publikasi-publikasi yang basisnya gratis, baik dari instansi, kementerian, lembaga yang lain yang memang dipublikasikan. Contoh yang dilakukan di Perpustakaan Nasional ketika pandemi, teman-teman di Perpusnas itu mengambil semua konten yang terkait dengan corona, maka dibuatlah e-pustaka Coronapedia. Itu semua di dalam Coronapedia itu gratis karena memang dibuat untuk kepentingan publikasi mengajari masyarakat dari semua lembaga kementerian. Ini menarik, andaikan ada koleksi yang memang khusus basisnya gratis untuk kepentingan mengedukasi masyarakat. Banyak sekali, ini tinggal dicari, kemudian diupload menjadi koleksi internal yang eksternal yang basisnya dari publikasi yang gratis. Atau diintegrasikan dengan perpustakaan lain. Nah, ini nanti tinggal Dinas Arpus bekerjasama dengan yang lain. Yuk kita teruskan. Jadi koleksi dari Pekalongan Kota bisa diakses dari Pekalongan Kabupaten dan seterusnya. Nah, dengan konsep ini, maka sumbangan konten dari eksternal itu bisa tambah terus, berkembang terus. Nah, publikasi ini menarik Bapak Ibu, karena disinilah pentingnya dibutuhkannya keahlian teman-teman pustakawan di dalam mengkurasi konten, mengkurasi konten, kemudian membuat rangkumannya atau mempublish ulang konten-konten yang lama. Kalau perlu juga konten yang terkait dengan Pekalongan dan sebagainya. Nah, ini menarik. Jadi dengan begitu, pertumbuhan koleksi Pekalongan Cup tidak hanya didasarkan dari anggaran yang dimiliki, tapi yuk sama-sama kita isi konten yang bermanfaat. Kurasi, validasi, ini publikasi menjadi penting di dalam konteks konten-konten yang berasal dari eksternal. Nah, ini akan menjadi sumber dari eksternal. Sumber koleksi internal ini akan menjadi sumber informasi yang digunakan di dalam Pekalongan Cup. Tentunya akan ada koleksi-koleksi internal. Koleksi internal baik itu artikel, arsip, news, atau apapun yang memang dipublikasikan oleh internal, ini akan menjadi sumber kegiatan yang terus akan muter. Dengan begitu, maka koleksi perpustakaan digital Pekalongan Cup akan tumbuh seiring dengan pemanfaatan aplikasinya. Inilah konsep dari awal yang kita buat, namanya ekosistem koleksi perpustakaan digital. Nah, formatnya tentunya tidak hanya e-book, tapi bisa e-book, PDF, audio, EPUB, maupun audio dan video. Sehingga sumbernya bisa bertambah, ya. Formatnya bisa juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu juga ada pengadaan buku tentunya yang tadi saya katakan bisa dibeli dari penerbit. Nah, tapi libatkan, ajak semua SKPD bisa buat e-pustaka di dalam Pekalongan Cup. Seperti ini ada Ibu Bupati, Bapak Wakil, Ibu Kepala Dinas, instansi yang lain, sekolah-sekolah, tokoh, lembaga, dan lain sebagainya. Ini semuanya sebenarnya bisa berkontribusi membangun e-pustakanya di dalam Pekalongan Cup, mengelola semuanya e-pustakanya. Jadi konsepnya Pekalongan Cup ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh semua stakeholder yang ada di Pekalongan. Tadi bisa SKPD, bisa sekolah, bisa toko, bisa lembaga, dan seterusnya. Yuk sama-sama kita melakukan kontribusi, memberikan koleksi-koleksi atau memberikan konten untuk menambah koleksi di Pekalongan Cup.
Kemudian buku-buku internal ini bisa dibuat Alimedia, tentunya yang hak ciptanya memang dimiliki oleh Pekalongan, kemudian di-scan, diedit, dan seterusnya akhirnya diupload menjadi koleksi di dalam Pekalongan Cup. Nah, itu tadi kalau kita ingin menambah koleksi dengan cara memanfaatkan semua potensi baik eksternal maupun internal. Kita juga harus membuat sebuah program, Bapak Ibu, program literasi. Program literasi ini kita buat untuk menggerakkan, untuk membangun budaya literasi di Pekalongan, sekaligus menambah koleksi yang ada di dalam Pekalongan. Kira-kira program literasinya. Yang pertama adalah kita mestinya buat festival literasi Pekalongan. Kembali, kalau hanya mengandalkan dari koleksi penerbit, maka nggak ada bedanya Pekalongan Cup dengan katakan Jogja, dengan katakan Semarang dan sebagainya, nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Ada muatan lokal, yaitu konten-konten yang digenerate dibuat terkait dengan keadaan kondisi di masyarakat Pekalongan. Kebijakan ini alangkah baiknya kalau Dinas Arpus membuat festival literasi Pekalongan. Kami hampir 4 tahun ini melakukan riset yang cukup intens. Bagaimana kita bisa menggerakkan festival literasi Pekalongan ini. Ada 2 program. Pertama adalah program literasi sekolah, yang kedua adalah literasi masyarakat. Nah, literasi masyarakat kita cari kira-kira ya Bu ya Bapak, di Pekalongan itu yang menarik apa, yang menjadi ikonik. Kita lihat adalah batik Pekalongan. Nah, bagaimana kalau kemudian kita berlomba masyarakat menulis setiap batik yang ada di Pekalongan, kemudian ini diupload menjadi koleksi di Pekalongan. Di ujungnya kemudian akan ditentukan batik ini diproduksi di rumah batik apa, ada semuanya di sana. Sehingga informasi itu ada di dalam Pekalongan Cup, dan ketika masyarakat lain akan ke Pekalongan, melihatnya cuma ada di Pekalongan. Oh, batik ini ada di sini, tokonya ada di sini, harganya sekian. Informasi-informasi itu penting dibutuhkan. Nah, baru kemudian kita buat lombanya, kita buat ininya. Nah, yang kedua kuliner, menarik makanan-makanan di Pekalongan. Hari ini masyarakat luar ketika ingin mengetahui makanan warung yang enak di Pekalongan di mana sih, pasti datangnya ke Google. Setelah di-search Google, ternyata apa yang dibayangkan tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Google. Kenapa begitu? Karena yang membuat artikelnya, yang membuat ininya masyarakat dengan segala macam kepentingannya. Nah, ada yang kepentingannya jualan, sehingga konsepnya lebih banyak memprovokasi. Setelah datang ke sana, kok ternyata tidak seperti itu, dan akhirnya kecewa. Banyak terjadi hari ini seperti itu. Kenapa begitu? Karena tidak ada validasi, tidak ada yang kurasi. Nah, kalau kita bisa buat makanan yang enak, warung-warung yang bagus, kemudian kita masukkan menjadi artikel-artikel yang baik di Pekalongan Cup, orang luar itu nggak akan ragu, karena pasti yang diomongkan di Pekalongan Cup ini benar. Kenapa benar? Karena sudah dikurasi, divalidasi kebenarannya. Begitu juga mungkin jahit-menjahit. Betapa sulitnya masyarakat Jakarta ketika ingin menjahitkan batik di Jakarta. Nah, tentunya di Pekalongan ada penjahit-penjahit yang memang sangat teliti nyambungkan batik-batik itu sehingga dipakai nyaman dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bagian dari literasi masyarakat. Fungsinya cuma satu Pekalongan, Dinas Arsub dan teman-teman adalah bagaimana kita bisa menuliskan itu, membuat video kecil, dikurasi, dan seterusnya, dan disebarkan. Tidak hanya di Pekalongan Cup, tapi juga bisa tempat lain. Tapi ada logo di dalamnya bahwa itu sudah divalidasi oleh teman-teman dari literasi, dari perpustakaan, dan seterusnya. Inilah konsep literasi masyarakat. Masih banyak tentunya konsep-konsep, cara-cara yang lain agar ini benar-benar bergairah dan Pekalongan Cup dimanfaatkan. Ada peran yang sangat jelas. Nah, yang kedua, karena tadi
saya lihat banyak sekali teman-teman dari sekolah yang hadir. Ini Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah. Sekolah tentunya menjadi lokomotif utama untuk bisa menyumbangkan konten-konten yang baik di dalam Pekalongan Cup, tentunya dengan membuat program literasi sekolah. Program literasi sekolah sudah kami uji cobakan 2 tahun terakhir, dan alhamdulillah tahun ini salah satu yang kami bimbing, yaitu SMA Negeri 70, itu menjadi juara nasional perpustakaan tingkat SMA. Ini adalah program yang kita implementasikan, yang kita bawa hari ini. Apa sih sebenarnya program literasi sekolah? Tentunya Bapak Ibu sudah nggak asing. Banyak sekali program literasi sekolah yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Nah, yang kami tawarkan adalah ini merupakan kegiatan sosialisasi implementasi Pekalongan dengan mendukung literasi mendapatkan akreditasi perpustakaan sekolah. Ada 3 program. Yang pertama adalah program literasi edukasi. Program literasi edukasi ini adalah ketika Bapak Ibu mengajar itu rekamnya pakai handphone aja, tapi buat pendek-pendek, kemudian diupload jadi koleksi perpustakaan. Catatan-catatan anak-anak ketika merangkum pelajaran dikumpulkan, kemudian itu diupload menjadi koleksi perpustakaan sekolah. Mungkin lembaran kerja, ujian, pembahasan, atau apapun kegiatan sekolah itu yang selama ini sudah dilakukan, hanya berserakan di mana-mana, yuk Bapak Ibu kita kumpulkan, kemudian kita jadikan bagian dari penambahan koleksi perpustakaan sekolah. Kita lupakan dulu standarisasi, harus sekian, bukunya harus bagus, segala macam, karena kita baru hari ini mulai membiasakan nulis, ya Pak. Nah, digital nanti kalau salah tinggal diperbaiki, kalau kurang tinggal ditambahin, kalau cetak mungkin agak, tapi kalau di mudah Bapak Ibu. Nah, kebiasaan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian kita masukkan menjadi koleksi perpustakaan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah library everywhere. Bapak Ibu, mungkin selama ini sudah memiliki ruang perpustakaan sekolah. Dengan keterbatasan ruangan, perpustakaannya ya sak cukupe, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi saya yakin lingkungan sekolah itu pasti luas gitu Bapak Ibu. Nah, ada kantin, ada ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada halaman, lapangan basket, apapun Bapak Ibu yang ada di dalam lingkungan sekolah, yuk kita jadikan itu adalah media untuk menyebarkan informasi. Contoh, kalau Bapak Ibu punya taman, di dalam taman ada tanaman, anak-anak pada pelajaran tertentu, yuk kita tulis ini ada tanaman jahe, siapa yang nanam, kapan ditanam, jahe ini adalah apa, dan lain sebagainya, fungsinya apa. Begitu banyak tulisan itu di internet, nggak ada salahnya kita pungut, kemudian kita kumpulkan tulisan itu menjadi PR anak-anak, dan ini kemudian diupload, Bapak Ibu, menjadi perpustakaan. Begitu juga ruang kelas ini ruang kelas apa. Nah, terus kemudian isinya apa, dipakai untuk apa, jadwalnya bagaimana, itu oleh perpustakaan. Karena ada informasi yang disampaikan. Profil siswa, profil kegiatan. Nah, saya selalu lihat ketika ke sekolah, piala itu banyaknya minta ampun Bapak Ibu. Semua dijejer rapi gitu. Tapi tidak ada informasi satupun ini piala didapat dari mana, siapa yang juara, kapan juaranya, itu dalam event apa, dan seterusnya. Andaikan itu ditulis, itu menjadi sebuah informasi yang baik, bisa memberikan motivasi kepada siapapun ketika membaca itu. Begitu juga prestasi-prestasi siswa yang memang sudah ada, semuanya berlalu yang selama ini dipakai. Pada saat upacara diumumkan si Ali dapat juara 1 taekwondo, si hadiah. Setelah itu hilang ada bekasnya. Nah,
andaikan ini dituliskan, kemudian dijadikan koleksi perpustakaan, insya Allah Bapak Ibu, koleksi perpustakaan sekolah akan nambah. Dan kita ngomong, kemudian apa? Semua objek tadi, jahe, ruangan, piala, yang bentuknya ada, fisiknya aja, tinggal dikasih QR code, Bu, Pak. Kalau dengan QR code itu anak-anak bisa foto atau bisa ambil dari maka otomatis akan kebaca detailnya itu. Simple, ini adalah library everywhere, perpustakaan di semua tempat, di ruang kantin, makanan apa, itu semua ditulis aja Bu, monggo Bu, nanti QR code-nya kita taruh di sana. Ini mudah sekali dan keterlibatan semua pelaku sekolah, siswa, guru, kantin, segala macam, ini akan menjadi sebuah gerakan yang literasi yang keren sekali dan menawan sekali, karena tidak hanya digerakkan oleh pustakawan sekolah, tapi semua stakeholder yang ada di sekolah berkontribusi menyumbangkan koleksi untuk perpustakaan sekolah. Nah, tentunya supaya menarik, nah setiap bulan ada hadiah-hadiah kecil kita buat, namanya festival literasi sekolah, sehingga itu menjadi gimmick atau menjadi game-game yang menarik, biarpun kecil tapi bermanfaat. Syukur-syukur kemudian Ibu Kepala Dinas bisa memprovokasi, matur sama Pak Bupati, sehingga Bupati ngasih hadiah, ngasih sertifikat setiap bulan. Ketika ada anak di Pekalongan dapat sertifikatnya, Bu Bupati, ini akan merubah hidupnya, Bu, Pak. Bupati, toko-toko yang ada sertifikat ya murah dan tidak perlu mahal, tapi ini efeknya luar biasa. Itu Bapak Ibu, intinya adalah create konten, kasih QR code, upload, sertifikasi, hadiah-hadiah kecil yang kita berikan kepada anak-anak. Andaikan Bapak Ibu, Bu Nun Sewu, Bu Kadis, Bapak Ibu guru, andaikan program ini mau dijalankan, insya Allah Aksara Maya yang pertama akan mendukung program ini. Kami akan berikan platform perpustakaan sekolah, namanya Edu. Kemudian pemenangnya nanti akan kami berikan mading, majalah dinding sekolah. Kita buat pelatihan literasi, pendampingan, dan analitik yang ada di sana. Itu kalau Bapak Ibu, Kadis, kemudian Pak Bupati juga merestui, yuk kita gerakan nih program literasi sekolah di Pekalongan. Ini contohnya adalah display yang bisa kita berikan. Sekolah yang memang menjalankan dan dinilai oleh Dinpus menang, Aksara Maya akan siapkan satu mading buat sekolah tersebut. Nah, selain itu juga ini ada paket perpustakaan sekolah yang kita buat. Pertama adalah semua sekolah bisa buat akun perpustakaan sekolah di Edu. Ini bentuknya Android dan sebagainya. Terus kemudian setiap sekolah bisa membuat perpustakaan, e-pustaka namanya. Ada e-pustaka sekolah, kelas, guru, ekstrakurikuler, alumni, donasi. Koleksinya itu sudah disesuaikan dengan program belajar mengajar. Nah, nanti kalau berminat diajarin lebih detail lagi. Selain itu, yang sudah ada PSE yang tadinya ada di Pekalongan Cup saja, ini kita sudah bagikan sesuai dengan rombongan belajarnya, kelasnya. Jadi kelas kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA kelas 10 sampai kelas 12, itu sudah kita sesuaikan. Ada BSE-nya di sana, jumlah kopinya disesuaikan dengan jumlah siswa, lamanya disesuaikan karena ini punya pemerintah yo gratis. Ini sudah ada semuanya di dalam perpustakaan sekolah. Yang kedua, yang keempat adalah setiap sekolah mendapatkan website pustaka. Isinya adalah koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan sekolah akan dipublikasikan di sini. Kalau sudah ada website sekolah, tinggal
kantolkan menjadi perkaya website sekolah. Tapi kalau belum, ini bisa dijadikan websitenya sekolah masing-masing. Basisnya adalah perpustakaan. Ada dashboard, semua sekolah bisa ngelola dashboard pustakanya masing-masing. Bisa ngupload konten internal, bisa ngupload karya-karya yang saya ceritakan tadi untuk mendukung literasi, program literasi sekolah, dan seterusnya. Nah, kemudian setiap sekolah juga mendapatkan storage 2 GB gratis untuk menyimpan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh sekolah tadi. Yang keempat, ada analitik seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah dapat analitik jumlah judul, jumlah salinan, pemustaka, jumlah yang dipinjam, tingkat layanan, tingkat keteratesan, sumbernya, buku yang rame, anak-anak sekolah yang paling banyak minjam buku, ini bisa diikutin terus secara real time, dan data ini kemudian akan dikumpulkan saat Pekalongan, ada juga di Dinas Arpus, ada juga di Dinas Pendidikan, sehingga dua-duanya bisa monitor ini sekolah mana yang paling aktif, paling literasi, paling macam-macam, jumlah koleksinya paling banyak, siswanya paling ini bisa diikutin oleh dinas tersebut. Kalau Bupati mau, kita bisa taruh Bu di ruangan Bupati juga, jadi sangat menarik, atau dibuat di common center-nya Kabupaten Pekalongan. Nah, selanjutnya apa? Supaya semua perpustakaan sekolah yang ada di Edu itu terintegrasi juga dengan Pekalongan Cup. Jadi cross pustakanya sekolah aktif di Pekalongan Cup, tapi juga ada di Edu. Aktivitasnya bisa cross, tidak perlu keluar masuk aplikasi, sehingga terintegrasi antara Pekalongan Cup dengan perpustakaan sekolah. Nah, tentunya Pekalongan Cup kita akan upgrade Bu, kalau Ibu Kerso, teman-teman, Bapak Ibu guru di semua sekolah di Pekalongan juga menginginkan, kita upgrade Pekalongan Cup menjadi lebih menarik versi 2 seperti ini Bu. Nah, ini juga kita bisa fasilitasi dan kita siapkan. Makanya tahun depan Perpustakaan Nasional membuat program e-Indonesia, mengintegrasikan seluruh e-library yang dibangun di dalam sebuah satu ekosistem, sehingga dari Pekalongan Cup bisa pinjam Ipusnas, koleksi Ipusnas, dari Ipusnas bisa pinjam Pekalongan Cup. Begitu juga dengan Edu. Kenapa Edu ini kita buat? Karena memang perpustakaan sekolah harus diikuti dengan layanan-layanan sekolah. Nanti kita diskusi tentang Edu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah jika ada yang berminat. Dan itu semuanya akan terlihat di dalam common center seperti ini, sehingga data itu interaksi antar siswa, interaksi antar buku bisa sangat terlihat dengan jelas. Begitulah Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama, kita bentuk ekosistem pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Pekalongan melalui platform perpustakaan digital. Monggo, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat. Kalau ada yang kurang jelas, monggo kita diskusikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sulasmo. Ini tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Mbak Dia yang selaku moderator dalam acara web ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat untuk Kepala Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan ya, Bu Tuti, dan teman-teman rekan Dinas Perpustakaan, Bapak Ibu serta narasumber ya tadi dari Bapak Sulasmo selaku Direktur Aksara Maya. Luar biasa ya Mbak Dia ya. Ini yang tadi sesinya menarik, tegang ya. Wah sekali pengembangan. Mungkin sekarang kita pembahasannya jangan terlalu kita santai aja ya tanya jawab. Karena nanti saya juga akan yang masih bingung nih Bapak Ibu. Ini kan sudah download aplikasi Pekalongan dari mulai cara cara login, mendaftar begitu ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aang Asep, biasa dipanggil Mas Aang. Ya, kemarin Bu Dia bilang ke saya katanya menolak tua ya Mbak ya. Iya betul. Tua ya.
Kurang lebih seperti itu, tapi untuk mengakrabkan saja sebenarnya, Mbak Iya, Dia. iya. Izin Bu Kadis, saya share beberapa berikut saya share bagaimana cara kita mendaftar ya, mendaftarkan email ataupun cara meminjam buku di aplikasi Pekalongan Cup yang saat ini sudah ada di Play Store ya, ataupun nanti Bapak Ibu yang mau meminjam buku, kita ada laptop begitu di rumah, versi desktopnya seperti apa itu bisa juga. Apakah tampil, Mbak Dia? Iya, tampil. Di sini tentu yang pertama kan kita harus download aplikasi Pekalongan KB ya di sini. Iya. Kemudian saya buat juga akun alamat Gmail, pastikan alamat Gmail tersebut aktif. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan nih Bu dari kemarin. Saya sempat komunikasi juga dengan beberapa dinas ya, dengan teman-teman dinas di Pekalongan. Mas Aang, ini kita ada verifikasi katanya, seperti apa? Nah, jadi buat Bapak Ibu semuanya, seluruh peserta yang masih bingung, silahkan download aplikasi Pekalongan Cup di Play Store. Sesuai dengan janji Bu Diah tadi ya, bahwa nanti di akhir acara kita akan melihat merolling semua user yang mendaftarkan hari ini, pastikan masukkan alamat email dan nomor telepon, karena nanti akan ada pulsa senilai 50.000 untuk 3 peserta yang beruntung. Begitu, Mbak Dia. Jadi Iya. pastikan nanti teman-teman mendaftar aplikasi Pekalongan, kemudian masukkan alamat email dan nomor handphone. Jadi untuk kita supaya mudah men-tracking alamat email user tersebut gitu, atau minimal nomor telepon begitu. Karena nanti di akhir acara akan kita lihat melalui dashboard, kemudian akan ada pulsa ya senilai 50.000 ya untuk 3 orang yang beruntung. Nah, ini di sini saya sudah coba download aplikasi Pekalongan Cup ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu silahkan dibuka. Jadi nanti kalau misalkan kita belum terdaftar itu akan akan muncul halaman pertama seperti ini. Kita bisa menggunakan Facebook, kemudian menggunakan alamat email. Nah, kemudian ini kan yang sering terjadi ya, mungkin semuanya pasti sudah punya ya alamat email begitu. Ini saya coba buat simulasi menggunakan alamat email. Ini yang terjadi pada saat Bapak Ibu mendaftar pertama kali. Ini saya coba masukkan ya alamat email saya, ataupun alamat email Bapak Ibu masing-masing yang ada di yang hadir di webinar pagi ini. Nah, ketika kita belum terdaftar, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, Bu, menyarankan kita untuk mendaftar. Kemudian kita seperti biasa kita buat di sini form yang harus diisi tidak terlalu banyak, karena ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian ya, ataupun adik-adik sekolah di sana ketika nanti mau meminjam buku. Jadi kita nggak perlu approval sampai 1 hari begitu, enggak. Jadi pada saat mendaftar kemudian verifikasi, pada hari itu juga kita sudah bisa meminjam buku di aplikasi Pekalongan Cup. Kita tinggal masukkan aja nama, kemudian alamat email, nomor telepon ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak berkenan untuk memasukkan nomor telepon pun tidak jadi masalah, ini akan tetap bisa lanjut gitu. Nah, kemudian kita masukkan password. Nah, ini passwordnya tidak mesti sama dengan alamat email, tapi password untuk login ataupun untuk aplikasi Pekalongan Cup ini begitu. Jadi seperti biasa aja, dimasukkan dimasukkan passwordnya 2 kali, kemudian simpan. Nah, ketika seperti ini sudah berhasil kita login Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya di sini seperti yang tadi sekilas Pak Sulasmo sampaikan ya. Ada fitur halaman buku, kemudian di sini ada e-pustaka, ada feed, kemudian ada rak buku sama notifikasi. Jadi kita bisa setting sesama pengguna, kemudian kita bisa lihat si pengguna A sudah meminjam buku ini, share ke temannya gitu, buku ini menarik atau tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih ini halaman koleksi buku dari seluruh koleksi buku yang ada di aplikasi Pekalongan Cup. Itu untuk halaman koleksi. Nanti kemudian di sini juga kita ada fitur searching. Jadi ketika Bapak Ibu milih misalkan judul buku hukum atau misalkan komik. Halo, masuk ya Bu Diah ya? Masuk.
Nah, misalkan kita di sini mau kategorinya misalkan apa namanya komik ya, itu nanti akan muncul apa namanya sesuai dengan apa namanya klasifikasi judul buku yang ada di aplikasi Pekalongan Cup. Nah, kemudian yang menarik termasuk yang tadi Pak Sulasmo sampaikan. Nah, di sini di halaman e-pustaka ini Bapak Ibu, jadi teman-teman di sini ya, Bapak Ibu dari sekolah ataupun tadi dari sekolah tinggi, itu bisa memanfaatkan aplikasi Pekalongan Cup ini untuk membuat e-pustaka masing-masing. Misalkan di sini ada SMP, SMA, nah SMA apa SMP, SMA sekolah masing-masing ada di Kabupaten Pekalongan itu bisa membuat e-pustaka dengan koleksi, dengan ragam koleksi yang dimiliki oleh sekolah. Ya, untuk koleksinya sendiri ada koleksi internal ataupun ada koleksi eksternal, di mana koleksi internal itu koleksi yang memang dimiliki oleh sekolah seperti karya tulis siswa, bahan ajar guru, ya. Kemudian nanti apa namanya? Kalau untuk koleksi eksternalnya koleksi yang memang dimiliki oleh penerbit, kemudian sekolah membelinya langsung ke penerbit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu setelah kita login di sini ya, itu nanti ada notifikasi. Nah, ini yang sering terjadi kendala. Bagaimana cara memverifikasi di email? Ini saya coba langsung buka ya ke halaman awal tadi. Silakan Bapak Ibu cek notifikasi di apa namanya di email masing-masing, di email yang didaftarkan di aplikasi Pekalongan Cup nanti. Nanti ada apa namanya? Ada semacam notifikasi ataupun kontak masuk untuk verifikasi alamat email tersebut begitu. Mohon izin saya coba buka alamat Gmail yang tadi saya daftarkan dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Ya, ini Bapak Ibu yang belum tahu caranya mungkin bisa diikuti ya cara-cara Sebenarnya simple saja Bu ya. Jadi di sini sama aja seperti kita mendaftarkan aplikasi begitu Bu. Kan biasanya nanti masing-masing handphone ataupun masing-masing device itu kan sudah pasti ada ininya, ada apa namanya, ada alamat email. Nah, silakan didaftarkan aja menggunakan alamat email yang aktif yang ada di apa di device-nya masing-masing seperti itu. Ini saya coba cek dulu apakah ada aplikasi notifikasi. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Tampil nggak Mbak Dia? Tampil, tampil. Nah, ada admin I Pekalongan Cup, kemudian verifikasi selesai. Semudah itu. Setelah verifikasi, kita sudah bisa meminjam semua judul buku yang ada di I Pekalongan Cup. Jadi verifikasi ini hanya satu kali seumur hidup, Mbak. Jadi nggak setiap kita minta minjem buku harus verifikasi, nggak. Itu kita coba lagi buka di Pekalongan Cup, terus kita coba pinjam buku ya di sini ya. Contohnya saya coba pinjam buku Olimpiade Matematika SMP. Di sini kan tersedia 2 kopi, berarti nanti hanya 2 orang yang boleh meminjam buku secara bersamaan, yang ketiganya ngantri sesuai dengan yang Pak Sulasmo tadi sampaikan bahwa di Pekalongan Cup ini kita sudah mempunyai sistem di mana sistem tersebut mengatur regulasi peminjaman buku sama seperti perpustakaan konvensional. Jadi ketika di sini dinas ada tersedia 2 kopi, berarti hanya 2 orang yang boleh meminjam buku secara bersamaan. Gitu. Masa pinjamnya itu ada 3 hari, dibaca ataupun tidak dibaca itu akan hilang otomatis. Nah, ini kita masukkan password ketika tadi saya mendaftarkan alamat email ya. Ketika saya mendaftarkan di Pekalongan Cup tadi. Setelah ini kita tinggal menunggu saja, Mbak Dia. Iya. Tunggu sampai proses download ini ya. Sebenarnya ini tergantung kepada jaringan yang dimiliki oleh masing-masing, oleh Bapak Ibu ya. Kalau misalnya jaringannya cepat itu pasti cepat. Nah, selesai tinggal baca aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di sini ada sebenarnya masukan dari Bu Dia tadi bagus Bu. Cuma memang kita belum di-upgrade. Nah, untuk di-upgrade versi berikutnya kita ada tinggal scroll menggunakan efek seperti kertas, kemudian atas bawah gitu. Nah, masukan yang tadi itu masukan yang sangat menarik ya. Jadi menggunakan tombol
volume gitu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi tinggal nanti coba kita akan diskusikan dengan tim terkait. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam waktu dekat di Pekalongan Cup ini. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ini sudah kita sudah bisa membaca. Nah, buku yang saya pinjam itu akan ada di halaman ini Bu, di fitur rak buku ini. Nah, di rak buku ini nanti dibaca nggak dibaca, buku ini akan hilang otomatis, akan kita kembalikan lagi ke server gitu, artinya ke dinas perpustakaan dalam hal ini untuk bisa dipinjamkan oleh yang lain. Gitu. Kalau misalkan belum selesai ya kita tinggal pinjam ulang berarti Bu gitu. Tapi kalau misalkan satu hari saya dibaca, saya sudah selesai baca begitu. Apakah bisa dikembalikan? Tinggal diklik aja di button yang bagian bawah ini, tinggal klik kembalikan. Semudah itu sebenarnya, Bu Dia. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, kita sekalian sharing aja buat Bapak Ibu yang sudah mendownload, kemudian ada kendala ya terkait dengan aplikasi Pekalongan Cup ini. Tujuan kita pertama kali ini diskusi dengan Bu Kadis seperti yang tadi disampaikan ya, sama-sama untuk meningkatkan minat baca. Begitupun dengan aplikasi ini kita buat se-user friendly mungkin gitu harapan kita ya Bu. Semudah ini gitu, semudah mungkin untuk seluruh masyarakat ya, terutama anak-anak sekolah untuk mengakses bahan bacaan melalui Pekalongan Cup ini. Silakan mungkin sampai sini ada yang bertanya yang masih kesulitan gitu ya, terutama cara verifikasi tadi. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini sekali kita download ini gratis ya Mas gratis. Ya, sampai kapanpun kita bisa baca. Betul. Mungkin ini kalau dibandingkan dengan platform yang lain ini, yang dimana untuk membaca satu buku kita harus membeli koin. Betul. Yang, betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau di Pekalongan Cup ini gratis Bapak Ibu. Anda tidak perlu keluar pulsa, tidak perlu keluar uang untuk membayar. Nah, dari teman-teman di sini yang hadir hari ini kan banyak juga dari pegiat literasi ataupun dari sekolah-sekolah. Kita akan pastikan setelah acara webinar ini kita harus buatkan tuh Bu. Jadi nanti kita datang mungkin dari teman-teman perpustakaan ya, bisa dibantu sekolah mana aja yang mau dibuatkan e-pustaka ya sesuai dengan arahan tadi Pak Sulasmo. Silakan dikirimkan logo dan nama e-pustaka sekolahnya. Jadi nanti kita mungkin prosesnya kurang lebih 1 kali 24 jam kita akan aktifkan langsung Bu di aplikasi Pekalongan Cup di sini. Itu tentu dengan logo dan sekolah masing-masing gitu. Jadi kita buatkan ruangannya dulu. Nanti untuk pengisiannya silakan Bapak Ibu siapkan gitu ya, kalau misalkan ada konten-konten internal yang dimiliki oleh sekolah. Selama formatnya itu PDF Bu ataupun EPUB, itu sangat memungkinkan sekali untuk kita masukkan ke dalam aplikasi Pekalongan Cup ini. Dan semuanya free Bu, sesuai dengan yang Pak Lasmo sampaikan tadi, kita siapkan ruangan free untuk sekolah, kecuali nanti dari pihak sekolah ya memang memiliki anggaran untuk membeli buku langsung ke penerbitnya. Itu sangat memungkinkan sekali, nanti bisa melalui saya langsung Bapak Ibu. Iya, mungkin kontak yang bisa dihubungi Mas Aang. Tadi sudah ada peserta yang juga menanyakan kontak yang bisa dihubungi. Saya coba chat ya, di kolom chat ya. Ini ada yang bertanya untuk autentifikasi khusus dalam perpustakaan digital supaya tahu bahwa file itu asli atau buku itu asli, bagaimana Mas? Pak Sulasmo masih bergabung? Kebetulan beliau sudah ada kegiatan lain juga gitu. Bagaimana Bu Dia pertanyaannya? Bagaimana, adakah autentifikasi khusus dalam perpustakaan digital supaya kita tahu bahwa file itu atau buku itu asli? Jadi seperti ini Bu. Kalau kita lihat ya, kita langsung lihat aja di Pekalongan Cup saat ini ya Bu ya. Iya. Nah, saya sambil buka juga ini Mas Aang. Boleh. Nah, di halaman e-pustaka ini, di sini kan ada koleksi Bupati, Pak Wakil, kemudian ada koleksinya Ibu Tuti ya selaku Kepala Dinas Perpustakaan. Nah, di sini ada koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pekalongan. Nah, ini adalah judul-judul buku yang dibeli oleh Dinas Perpustakaan melalui penerbit. Iya. Tentu ini sudah mendapatkan lisensi langsung dari pihak penerbitnya, Mbak Dia. Begitu. Jadi kita akan pastikan bahwa judul-judul buku yang ada di koleksi pustaka ini memang dibeli ke penerbit dan penerbit memberikan lisensinya, ya lisensi membacanya langsung. Begitu. Nah,
Adapun terkait dengan terkait dengan e-pustaka ini, jadi kita juga mengaktifkan judul-judul buku dari penerbit ini, kita selaku Aksara Maya ya pengembang aplikasinya, itu tidak asal langsung kita aktifkan, Mbak Dia. Jadi nanti kan di itu ada kontrak ataupun ada SPK ke penerbit ya. Berdasarkan nomor SPK tersebut, kita mengaktifkan judul-judul buku yang dinas pilih di aplikasi Pekalongan Cup. Begitu. Nah, jadi nanti kita bisa untuk masyarakat sendiri sudah bisa dipastikan bahwa judul-judul buku tersebut memang langsung dari penerbitnya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh dinas ke penerbit. Kira-kira seperti itu Mbak Dia. Tapi kalau misalkan dari sekolah nanti ketika mau upload judul-judul buku tersebut ya, kalau seperti kita bicaranya yang ringan-ringan saja seperti karya tulis siswa gitu ya, cerita-cerita pendek gitu, atau misalnya bahan ajar guru, itu kan memang sifatnya free ya, free, memang boleh diberikan akses, kecuali memang kalau misalkan ada sekolah kemudian scan buku gitu, kemudian diupload, nah itu yang harus kita verifikasi ulang gitu. Biasanya sih di sistem kami itu sudah ada di sistem kita yang mengatur untuk ke arah sana begitu. Artinya kita harus pastikan dulu, seperti yang Pak Lasmo tadi sampaikan, kita harus verifikasi dulu judul-judul buku tersebut valid atau tidak gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya, menjawab pertanyaan tadi, kalau koleksinya yang ada di Dinas Perpus ataupun yang ada di Pekalongan, kita akan pastikan bahwa judul-judul pastikan itu valid dan otentik ya dari penerbitnya. Kira-kira itu Mbak Dia. Kemudian ini ada yang bertanya Mas Aang dari Pak Dwi Karya. Saya mau tanya gratisnya sampai kapan? Soalnya kalau di sekolah anggarannya susah. Yang mana gratisnya, bukunya atau yang mana nih Bu? Pak Dwi Karya mungkin bisa bertanya langsung. Dijelaskan dulu. Kalau untuk buku ya ketika nanti sekolah beli ya selamanya Bu, nggak ada masa misalkan ketika sekolah beli buku ini ke penerbit gitu ya. Apakah jangka akses kita gitu berjangka waktunya hanya setahun aja gitu? Nah, tentu tidak. Ketika nanti sekolah beli ke penerbit ya untuk hak aksesnya ya selamanya Bu. Itu memang beberapa kejadian kalau untuk e-jurnal ya biasanya e-jurnal itu memang terbatas, biasanya hanya setahun gitu, ada masa kerjasamanya seperti itu. Iya, ini Pak Dwi Karya. Silahkan jika ingin bertanya langsung atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami persilahkan juga ya. Mas Aang, ini kalau di kami ada beberapa koleksi buku yang terbitan lokal dari pemerintah Kabupaten Pekalongan ya Mas Aang, yang mana buku-buku itu banyak peminatnya dan satu-satunya yang punya hanya di kami Mas. Artinya di perpustakaan daerah ini, di Dinas Arpus. Di dinas lain sudah tidak ada. Sehingga ketika ada yang membutuhkan buku itu langsung lari ke kami. Nah, karena jumlahnya satu-satunya ini yang dimiliki oleh kami dan banyak yang mau pinjam, ini berarti bisa kita digitalkan ya Mas ya? Mas Aang, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Sangat memungkinkan Mbak Dia. Ini yang menarik nih ya. Ini perlu mungkin nanti kita sampaikan juga ke Bu Kadis, ke teman-teman Dinas Perpus. Silahkan disiapkan aja Bu filenya. Oke. Itu. Nah nanti kita upload ke aplikasi Pekalongan. Nanti kita harus ada surat kesepakatan berapa kopi yang akan diupload ke aplikasi tersebut. Misalkan kalau misalkan mau 10 kopi biar semua orang bisa meminjam buku, biar semua orang bisa meminjam. Itu sangat memungkinkan. Nah, inilah yang menarik ya. Mudah-mudahan setelah webinar ini terbuka ya Bu Kadis ya, di mana masyarakat ini sebenarnya bisa ikut andil untuk menambahkan koleksi ataupun konten-konten di Pekalongan Cup ini. Baik itu dari sekolah ya, kemudian karya-karya lokal. Dan ini sebenarnya sudah terimplementasikan saat ini, artinya sudah siap secara teknologi. Aplikasi Pekalongan Cup ini saat ini sudah siap gitu, artinya ketika nanti dinas ada konten internal itu sangat memungkinkan untuk diupload. Nanti kita buatkan ruangannya misalkan semacam kayak seperti pustaka koleksi internal gitu, ataupun yang tadi yang kita sampaikan sekolah-sekolah gitu. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah mau tahu lebih dalam tadi ya apa yang disampaikan Pak Lasmo, boleh nanti kita agendakan untuk misalnya semacam seminar begitu ya, kita kumpulkan sekolah-sekolah untuk mereka membuatkan ruangannya sendiri, kemudian nanti kita integrasikan ke dalam aplikasi Pekalongan.
gitu, sehingga nanti masyarakat yang mengakses seluruh e-pustaka sekolah cukup download aplikasi Pekalongan saja, ataupun nanti yang sekolah-sekolah yang ingin memiliki seperti mading digital, kemudian memiliki websitenya sendiri gitu ya, ataupun perpustakaan digitalnya sendiri, itu nanti kan sudah kita siapkan juga platformnya, seperti yang tadi Pak Lasmo paparkan begitu. Jadi ini kita udah ke teknis nih ya Mbak Dia ya. Iya, iya. Menarik sekali gitu. Ini udah ke teknis gitu. Nanti harapan saya setelah setelah hari ini kita akan kita akan berikan kesempatan untuk sekolah-sekolah, silahkan kirimkan logo dan nama sekolahnya untuk kita buatkan e-pustaka di Pekalongan untuk menambahkan koleksi dan jadi ramai begitu yang ada di Pekalongan Cup ini, nanti sekolah-sekolahnya jadi membuat koleksi kontennya sendiri ramai begitu. Baik, Mas Aang. Ini ada yang bertanya, Ibu Dwi Agustina, bagaimana caranya perpustakaan sekolah buat aplikasi perpustakaan digital? Ya. Dari Dwi ya, Ibu Dwi ya. Dwi Agustina. Bagaimana caranya perpustakaan sekolah buat aplikasi perpustakaan digital? Sangat mudah, Bu. Semudah membalikan telapak tangan, Bu. Jadi nanti pihak sekolah silakan hubungi nomor saya yang tertera di sana. Jadi mungkin untuk langkah pertama kita akan coba buatkan e-pustaka dulu di Pekalongan, atau opsi yang kedua, jadi sekolah nanti ketika misalkan mereka ada pembelian e-book ya Bu ya ke penerbit, nanti kita buatkan juga di aplikasi Edu. Nah, yang Edu ini sebenarnya memang hanya sedikit melengkapi apa yang sudah apa yang tadi Direktur Aksara Maya sampaikan, bahwa di sini untuk Edu ini memang platform edukasi Bu, edukasi pendidikan yang sudah kita siapkan. Gitu. Nah, sangat mungkin sekali karena kita memang satu platform gitu ya. Aplikasi Edu ini kita integrasikan dengan Pekalongan gitu. Konsep utamanya sebenarnya sama Bu, perpustakaan juga. Itu hanya saja nanti kalau untuk sekolah-sekolah itu biasanya kita tambahkan mereka punya landing page sendiri gitu ya. Dengan nama sekolahnya misalkan websitenya SMA 1 Pekalongan begitu ya. Kemudian nanti buku-buku yang koleksi-koleksinya mereka itu bisa diakses melalui Edu gitu, berupa e-pustaka ataupun bisa juga e-pustaka tersebut diakses melalui aplikasi Pekalongan. Begitu. Jadi gampang saja Bu Dwi, jadi nanti silakan dikomunikasikan saja kebutuhannya seperti apa begitu. Kan kita harus lihat dulu ya Mbak Dia ya, maksudnya kebutuhan sekolah itu seperti apa, apakah mereka hanya mengupload koleksi internal saja mereka sudah punya gitu ya, atau mereka ada pembelian gitu, memang mereka ada anggaran gitu. Tapi kalau untuk koleksi internal saat ini pun kita sudah bisa gitu, artinya sekolah-sekolah sudah bisa mengupload ke aplikasi Pekalongan Cup ini begitu. Ini nomor kontak Mas Aang belum ada ini, Mas. Sudah saya kirim di kolom chat, Bu. Nah, di kolom chat? Iya. Sudah belum ya? Kok saya belum melihat ini? Saya coba ini saya coba kirim lagi ya. Oke. Sudah ya, ini sudah ya. Mas Aang Aksara Maya, silakan Bapak Ibu disimpan kontaknya Mas Aang 0898 8866 260. Iya, Mas Aang Aksara Maya yang akan memfasilitasi Bapak Ibu nanti yang akan membuat perpustakaan digital di sekolah atau di desa masing-masing. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ini terutama kemarin kita kan dapat kendala juga nih Mbak Dia. Bahkan kita juga sudah cek sebenarnya di dashboard masih ada beberapa user yang belum terverifikasi. Jadi perlu kita jelaskan sekali lagi, verifikasi itu hanya sekali awal aja ketika kita mendaftarkan mendaftarkan alamat email ya di akun ataupun di aplikasi Pekalongan K begitu. Nah ini saya mungkin sambil berjalan kita lanjut lagi ya melihat beberapa fitur yang ada di Pekalongan Cup ya. Iya, ini ada yang ingin bertanya langsung, Mas, dari SMK Wirabahari. Silahkan ingin bertanya langsung dengan Mas Aang.
Boleh. Iya, terima kasih. Mas, ini barusan saya coba registrasi. Pas registrasi itu ketika muncul nama itu langsung yang muncul alamat email. Berarti untuk nama itu isinya alamat email apa gimana ya? Terima kasih. Oke, saya coba buka ya. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya Ya. Bapak izin dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Pahing SMK Wirabari, Mas Aang. Saya panggil Pak Wira aja ya Pak ya. Oke. Semoga sehat terus. Menarik sekali Pak Wira pertanyaannya. Jadi ketika login itu ya, saya coba balik di halaman awal ya. Ya. Kalau misalkan Bapak tadi prosesnya mendaftar di awal atau sudah login sebelumnya Pak? Belum. Ini baru pertama kali ini. Pas di halaman registrasi itu ketika nama itu saya klik langsung muncul alamat email. Oke, Terus Pak langsung Wira, saya klik tok. Belum saya ganti Pak ya, itu. apakah layar share screen saya nampil di Pak Wira? Iya. Nampil ya? Oke. Nampil. Ini saya buat simulasi awal lagi Pak. Saya daftarkan dengan alamat email yang berbeda. Nah, kira-kira seperti ini Bapak. Kalau misalkan belum terdaftar, nanti akan ada arahan untuk registrasi sekarang. Nah, alamat email di sini ini udah otomatis. Karena kan kita tadi sudah mengisi alamat email di awal Pak. Nah, kita tinggal klik nama saja di sini, nama pengguna akun ya. Misalkan di sini saya tulis, kemudian nanti nomor telepon silakan diisi, gitu ya. Kemudian nanti tuliskan password di sini Pak. 2 kali untuk konfirmasi password, kemudian simpan. Nah, ini sudah berhasil seperti ini kira-kira Pak Wira. Iya betul, seperti itu. Cuman kok namanya memang nama email berarti ya? Ya, namanya itu bebas aja Pak. Kalau misalkan Bapak mau sesuai email bisa, kalaupun misalkan mau nama samaran bisa Pak Wira. Nah, itu kalau diganti berarti bisa Mas. Tadi kan sudah sangat bisa ngisi. Pak. Bisa Pak, bisa bisa, nanti ya? bisa gitu. Oh iya terima kasih. Ya, sambil dicoba ya Pak Pahing ini. Nggih, Pak Pahing. Oke. Nah, kalau nanti mau ganti nama di sini Pak Wira, ada di menu di bagian kiri ya, pojok atas, itu tinggal diklik aja. Kemudian tinggal diubah nih namanya. Misalkan saya mau ubah namanya misalkan Mas Aang. Iya. Mungkin kan, Pak? Oh iya. Nah, ini yang menarik. Nanti silakan Pak Wira dicek ya di di kontak masuk alamat emailnya ya, Pak. Pastikan sudah terverifikasi karena nanti kalau belum terverifikasi itu akan ada kendala ketika mau meminjam buku. Gitu. Oh iya. Biasanya tidak bisa pinjam buku kalau verifikasi. Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita yang terakhir yaitu ada halaman setelah di samping fitur rak buku ini ada halaman notifikasi di mana notifikasi ini kita bisa melihat aktivitas kita, kemudian ada juga kontak masuk artinya kita bisa chatting sesama pengguna. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah setelah apa yang saya sampaikan di webinar pada hari ini tidak ada lagi kendala ya, Mbak Dia ya, tidak ada lagi kendala bahwa Pekalongan Cup ini kita buat semudah mungkin ya untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan mengakses bahan bacaan begitu. Nah, untuk nanti mungkin tindak lanjut dari apa yang sudah kita diskusikan sama-sama dengan Bu Kadis untuk meningkatkan ataupun untuk meramaikan konten yang ada di Pekalongan Cup sendiri, itu kita buat ataupun kita undang sekolah-sekolah untuk buat pustaka di Pekalongan sehingga nanti ramai Bu. Begitu. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk Dinas Arpus ini dari Bapak Iman Fauzi AAK. Untuk Dinas Arpus ditambah lagi dong untuk koleksi e-booknya bidang kesehatan kalau boleh untuk yang di bidang analis. Monggo Ibu. Alhamdulillah ini pertanyaannya bagus, menarik dan kritis. Jadi saya tidak perlu menjawab. Kemudian ada juga Ibu Kadis di sini. Monggo Bu Kadis. Terima kasih. Dari siapa tadi ya? AAK.
Mas Iman Oh, Fauzi iya. dari AA. Oh, iya. Nggih, matur nuwun. Sebetulnya memang kami sudah ingin menambahkan rencana penganggaran, Mas AA. Tapi karena ada refocusing untuk COVID, jadi yang buku dulu yang sudah kami rencanakan itu belum terlaksana. Insya Allah nanti ke depan masukan ini akan kami perhatikan lagi. Terima kasih loh, ini dari Akademi ini, berarti dari Akademi Analis Kesehatan ini. Ya, terima kasih masukannya. Ke depan akan kami perhatikan. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Jawab juga, bantu menjawab ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kadis. Nah, diadakannya kita webinar pagi hari ini sebenarnya justru untuk membuka kepada, contohnya misalkan dari Pak Imam ya, untuk membuka kewenangan ya, kita ajak semua sekolah-sekolah setelah kita bernegosiasi diskusi dengan Bu Kadis bahwa siapapun di sini ikut andil gitu. Terlepas dari anggaran dinas nanti misalkan ada atau tidak, ada refocusing atau tidak, bahwa kita mengajak seluruh masyarakat, seluruh lembaga, bahkan dinas-dinas lain untuk membuat e-pustaka dan menambahkan konten-konten. Nah, konten ini kan memang ada berbayar ataupun tidak gitu ya. Contohnya yang menarik tadi kita lakukan di Perpustakaan Nasional, misalkan Perpustakaan Nasional itu menggandeng beberapa lembaga ketika mereka mempunyai buku-buku yang berkaitan dengan Coronapedia, misalkan contohnya kemarin tentang Corona, itu kan menarik ya Mbak Dia. Yeah. Jadi bisa menambahkan koleksi Coronapedia ke dalam aplikasi perpustakaan. Ini khususnya ya yang ada di Pekalongan Cup ini, misalkan kita bisa gandeng beberapa sekolah tinggi ilmu kesehatan misalkan, di mana mereka mempunyai ya buku-buku bahan penyuluhan lah, katakan seperti itu ya Mbak ya. Bacaan-bacaan ringan saja selama itu formatnya PDF, kita sampaikan itu sangat memungkinkan dan saat ini sudah bisa diupload ke Pekalongan Cup. Itu tentunya dengan persetujuan masing-masing pemilik konten. Misalkan mereka mau diuploadnya itu berapa kopi, nah itu silakan gitu. Sehingga di dalam hal ini kita bantu Dinas Perpus gitu ya, kita bantu Bu Kadis ketika tidak ada anggaran ataupun anggaran kena refocusing, kita juga memiliki konten-konten internal yang tidak kalah menarik tentunya. Seperti itu Bu Dia. Iya, Mas Aang, tadi Pak Sulasmo sudah menyinggung soal program literasi masyarakat ya. Jadi, bagaimana kalau misalnya di Pekalongan Cup ini misalnya, kalau kami mau mengadakan lomba menulis untuk masyarakat ini? Sangat menarik Ibu, sangat menarik. Nah, kira-kira dari Aksara Maya nanti bisa membagikan hadiah untuk pemenang? Bisa Bu. Kita nanti dibantu hadiah ya dari Aksara Maya. Bahkan di Aksara Maya untuk platformnya juga kita ada namanya Moco menulis begitu Bu. Jadi menulis itu memang satu platform disiapkan untuk seluruh masyarakat ketika mereka ingin menulis, kemudian seperti apa langkah selanjutnya, bahkan nanti sampai pengeditan bukunya, hasil karyanya itu sudah kita siapkan. Begitu. Nanti itu untuk tindak lanjutnya kita bisa diskusilah dengan Dinas Perpustakaan sendiri gitu, bagaimana dan kapan akan kita implementasikan gitu. Nanti untuk pemenangnya nih Bu, untuk pemenangnya bisa kita buatkan bisa kita kerjasamakan. Ini secara benefit ya Bu ya. Kita bisa kerjasamakan dengan penerbit-penerbit yang sudah bekerja sama dengan Aksara Maya, sehingga hasil tulisan tersebut kita bantu dibukukan ke seluruh dinas perpustakaan yang ada di Indonesia. Salah satunya ya Perpustakaan Nasional Bu. Yang anggarannya ya tahun ini aja anggaran Perpustakaan Nasional itu kalau nggak salah kurang lebih 13,5 miliar hanya untuk e-book. Nah, gitulah. Jadi betapa besar kesempatan kita ataupun masyarakat yang ingin menulis gitu ya. Jangan takut ataupun jangan khawatir bahwa tulisan mereka ini akan dibawa kemana arahnya nanti. Iya. Saya kira seperti itu, Ibu. Ini saya yakin banyak peserta ini kan Bapak Ibu guru ini yang terbiasa menulis ya, nanti akan terpacu semangatnya untuk menulis, nanti akan ke depannya ya. Ini ada pertanyaan. Tinggal ini aja sih Bu, sebenarnya tinggal kita komunikasikan kapan kita akan implementasikan program-program tadi ya di atas yang sudah kita diskusikan. Itu. Nah, harapan saya adalah setelah webinar ini tidak putus
Ibu silahkan nanti buat para peserta yang ingin bertanya misalkan dari sekolah-sekolahnya masing-masing gitu ya, untuk info lebih jelasnya bisa dikomunikasikan langsung ke saya nggak apa-apa, ataupun misalkan ke Dinas Perpus gitulah, seperti apa gitu ininya apa namanya rules-nya gitu, rules kerjasama bagaimana ketika sekolah ingin mempunyai perpustakaan digital dan lain sebagainya. Iya, dari Ibu Rofika SMP Negeri 1 Wonopringgo ya. Iya, izin bertanya, apabila hendak bergabung pada aplikasi Edu, bahan bacaan sudah tersedia atau dari instansi perlu menambah bahan bacaan sendiri? Dan saat sudah bergabung pada Edu, apakah otomatis bahan pustaka masuk pada koleksi Pekalongan Cup? Terima kasih. Untuk saat ini, izin menjawab pertanyaan yang menarik nih dari Bu Rofika, SMP Negeri 1 Wonokerto ya. Oh, Wonokerto ya. SMP. Ya, Wonokerto, maaf. Nah, Ibu, ini menarik Bu. Kalau Ibu download aplikasi Pekalongan saat ini, itu koleksi-koleksi yang memang dimiliki oleh dinas. Itu satu. Kalau Ibu misalkan bertanya terkait dengan Edu, silakan Ibu download aplikasinya, sudah ada di Play Store. Itu ada juga bahan bacaan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Jadi nanti di Edu itu e-pustakanya bisa di open untuk publik gitu, ataupun bisa di privat, misalkan hanya siswa SMP Negeri 1 Wonokerto aja yang boleh akses. Itu sangat memungkinkan Bu. Itu tapi kalau misalkan Ibu bergabung, itu sama seperti sekarang di Pekalongan Cup, misalkan kita buatkan e-pustaka SMPN Negeri 1 Wonokerto, itu hanya ruangan aja yang kita siapkan, ruangan kosong. Nah, nanti selebihnya Ibu yang menambahkan koleksinya. Seperti itu. Jadi untuk bahan bacaan sendiri sama aja di Edu ataupun di Pekalongan Cup. Untuk saat ini ada tersedia ya ada Bu, nggak kosong juga gitu. Nah, dari mana bahan bacaan tersebut? Kalau misalkan di Pekalongan Cup itu dari buku-buku yang dibeli memang ke penerbit oleh dinas melalui anggaran. Kalau di Edu sendiri ya koleksi-koleksi tentang yang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini ada juga nih Mbak Dia. Jadi apakah nanti akan otomatis? Nah, ini yang sedang kita kerjakan gitu. Ketika nanti di Dinas Perpustakaan ataupun di Pekalongan Cup sudah ramai ya pustakanya, kita tinggal cross aja Bu. Gitu kan tadi Pak Lasmo sudah pertegas ya. Tinggal cross aja gitu. Ketika Ibu punya e-pustaka di Edu, nanti akan otomatis bisa diakses oleh ataupun yang ada di Pekalongan Cup bisa diakses gitu oleh Edu ataupun sebaliknya. Gitu ketika SMP Negeri 1 punya koleksi di e-pustaka di Edu, itu bisa diakses di Pekalongan Cup. Seperti itu, jadi sharing aja gitu sehingga masyarakat tidak bingung nih aplikasi mana yang harus kita pinjam, dimanapun ya bisa gitu dengan konten yang sama. Iya, begitu ya. Ini Bapak Ibu yang baru saja mendownload ya. Untuk saya pengalaman ini Mas Aang, ketika saya sudah mendownload kemudian harus berganti HP, saya lupa password Mas. Kalau itu kendalanya sepertinya kendala saya juga sama Bu, gitu. Atau faktor umur mungkin bisa. Iya, mungkin faktor U itu. Saya aja Bu yang generasi milenial memang itu penyakit. Iya, akhirnya harus mendownload registrasi lagi. Betul. Nah, sebenarnya ada juga Bu, gitu di kita fitur ketika lupa password. Nanti kan akan diklik. Nah, saya langsung simulasikan ya. Baik. Biar nanti nggak kebingungan lagi teman-teman di sini yang yang mendaftar kemudian lupa password gitu ya. Ini saya coba keluar dulu, kemudian saya daftar misalkan di sini ya. Nah, saya masukkan alamat email. Nah, di sini ada fitur lupa password, Mbak Dia. Iya. Silakan diklik aja, masukkan alamat email yang tadi saya daftarkan. Kemudian nanti kita akan dikirimkan kode ya untuk merubah password gitu di email kita. Ini sudah saya masukkan, kemudian nanti kita coba buka alamat email yang tadi saya daftarkan ya. Ada atau tidaknya notifikasi. Nah, seperti ini Mbak Dia. Iya. Ya, nanti keluar ya admin Pekalongan Cup untuk kita atur kata sandi ulang. Nah,
Setelah dikirim, kita tinggal kirim aja. Maaf, tinggal kita buka aja. Sebentar ya. Setelah itu kita buka Pekalongan Cup. Mohon izin. Sebentar. Nanti akan ada verifikasi terputus. Ya, silakan Bapak Ibu yang saat ini belum mendownload e-Pekalongan Cup, bisa dicoba mendownload e-Pekalongan Cup agar Bapak Ibu tetap bisa membaca buku dimanapun Anda berada. Maaf Mbak Dia, izin. Ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ini kan nanti ada atur ulang kata sandi, tinggal kita klik. Ini hari ini nanti saya akan coba tanyakan ke tim teknis kurang lebih 1 jam ke depan nanti akan kita cek ya. Nanti di sini akan ada fitur apa namanya ubah untuk meriset. Betul, untuk meriset password. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih 1 jam lah nanti kita akan reportkan lagi ke teman-teman dinas ya. Kalau misalkan fitur yang untuk ubah kata sandi ini nanti sudah selesai kita perbaiki gitu. Kira-kira seperti itu apa namanya untuk proses alur perubahan password. Kita kembali lagi ke aplikasi. Mungkin teman-teman di sini yang masih bingung ataupun yang mau bertanya silahkan. Masih ada pertanyaan dari Bapak Eko Wiharyo, SD Negeri 02 Kebonagung. Mohon izin bertanya, untuk menu search atau pencarian di aplikasi e-Pekalongan Cup kok tidak bisa digunakan? Oke. Iya. Ya, kita coba ya. Sebentar, Bapak Ibu. Yang fitur search ini ya, Bu Dia ya? Iya, iya betul. Oke. Misalkan tentang komik ya. Coba, maaf, putus. Biasanya nanti ketika Bapak Ibu searching di kolom search seperti ini, itu ada apa namanya, akan muncul buku judul-judul buku ke bawah, misalkan ketika kita searching sekolah ya. Ini nanti jadi catatan untuk kami juga Bapak Ibu, nanti kita akan coba cek kembali ke server kami, biasanya di jaringan Bu, di jaringan. Itu jadi ada 2 catatan ya Bu ya, terkait dengan fitur tadi ubah kata sandi sama sama pencarian judul buku. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi Mas Aang? Semakin ramai ya Mbak Dia ya. Iya. Hanya semakin kritis ini, artinya digunakan. Itu alhamdulillah gitu, artinya digunakan dan kita juga semakin semangat nih Bu. Semakin semangat itu untuk memperbaiki ya. Ibu Rita Haryaningrum, apakah sebaiknya perpustakaan sekolah membuat sendiri e-pus di aplikasi Edu atau bergabung saja dibuatkan ruang di e-Pekalongan Cup? Silahkan. Ini pertanyaan menarik ya dari Ibu Rita Haryaningrum. Silahkan Ibu Rita, silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan sekolah.
Nah, untuk saat ini itu Ibu bisa lewat bisa melalui Pekalongan Cup itu memungkinkan gitu, karena nanti ke depannya akan kita cross gitu. Tapi untuk sekolah biasanya memang kita kita buatkan juga Bu di Edu gitu pustakanya. Begitu. Jadi terkait dengan sekolah ini memang untuk saat ini kita terpisah nih Mbak Dia gitu ya Bu Rita. Jadi terpisah memang antara Pekalongan Cup sendiri dengan Edu memang terpisah gitu. Untuk Edu memang lebih condong ke sekolah-sekolah gitu. Nah, sedang kita integrasikan. Jadi nanti kalau misalkan dari Bu Kadis ataupun teman-teman perpustakaan setuju untuk Pekalongan Cup kita update ke versi 2, maka pustakanya Ibu Rita ini bisa diakses oleh keduanya di Pekalongan Cup ataupun di Edu begitu. Nah, untuk saat ini kita akan kembalikan nanti ke kebijakan sekolah, kan nanti sekolah akan melihat ya Bu ya, idealnya kita gimana nih di Pekalongan Cup atau di Edu gitu. Gitu, seperti itu sih Bu gitu. Sama, keduanya sama gitu. Hanya saja nanti kita tinggal, karena kan ini perlu juga perizinan tentunya dari Dinas Perpustakaan untuk kita upgrade misalkan ke versi 2 begitu. Supaya seluruh pustaka sekolah yang ada di Pekalongan Cup ketika mereka ada ada pembelian buku begitu ya ke penerbit, itu bisa diakses oleh kedua aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu Bu Rita. Ya, Ibu Rita, terima kasih sudah bertanya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, ini namanya siapa, belum di rename ya. Izin bertanya sama belanja modal jika lewat BOS harus melalui SIP lah. Lah, kalau beli buku untuk program e-perpus ini bagaimana Mas Aang, melalui SIP lah? Wah, menarik. Ini sudah ada Bu, kita Akramaya tinggal searching aja di Siplah, itu paket pembelian e-book untuk sekolah itu udah ada. Oke. Siplah dibeli-beli ya, Siplah beli-beli itu sudah ada kita. Gitu. Itu udah ada satu paket, untuk pembelian e-book gitu, paket sekolah itu sudah kita siapkan. Artinya juga bisa banget ya Mas ya, bisa banget. Nanti untuk info lebih lanjut ya. Nah, nanti mungkin untuk lebih lengkapnya bisa hubungi nomor WhatsApp saya tadi ya, Mbak Dia ya. Iya. Jadi seperti apa nanti prosesnya, buat yang bingung nanti kita coba arahkan begitu. Ini mungkin habis ini Mas Aang siap-siap diserbu pertanyaan lewat HP-nya, karena ini pasti banyak Bapak Ibu yang ingin menindaklanjuti pembicaraan kita di siang hari ini untuk mendirikan perpustakaan digital di sekolah masing-masing ini, Mas. Mungkin saya bisa menambahkan, Mas Aang. Silakan Ibu Kadis. Jadi begini, teman-teman dari sekolah mungkin embrilnya mungkin bisa pakai Pekalongan Cup dulu. Nanti dengan melihat perkembangannya. Ya. Betul. Kemudian ini kalau ada respon dari rekan-rekan, terutama misalnya mayoritas dari sekolah responnya bagus. Kalau perlu biar misalnya ada yang tanya dari salah satu sekolah yang lain juga ikut mengikuti ya. Itu mungkin bisa dibuat WA grup, istilahnya apa ya, Pekalongan Cup atau gimana gitu. Jadi kalau ada sekolah yang tanya dengan Mas Aang, mungkin sekolah yang lain juga ada yang bisa punya permasalahan sama dan sebagainya, biar nanti istilahnya apa ya, lebih efektif gitu bagaimana? Baik Bu, betul Bu. Ini menarik betul, saran yang bagus, dan mudah-mudahan nanti setelah acara webinar ini kita segera implementasikan Bu Kadis. Itu kita buat grup yaitu terkait dengan masukan segala macam ya, bentuk nanti program apa yang akan kita susun, nanti kita bisa didiskusikan di grup tersebut. Terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu semakin penasaran ini dan semakin ingin mewujudkan, aku ingin sekolahku nanti punya perpustakaan digital sendiri. Iya, mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Mas Aang, masih kami buka pertanyaan, silahkan mau bertanya langsung juga bisa. Anda bisa melambaikan tangan, raise hand untuk bertanya langsung pada Mas Aang. Dan koleksi buku di Pekalongan Cup ini sudah 1.200-an ya Mas Aang ya. Artinya ini sudah
mencakup di berbagai kategori ini. Ada novel, ada buku-buku pendidikan juga, ya. Genrenya ini mungkin sudah bermacam-macam ini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan e-Pekalongan Cup karena e-Pekalongan Cup ini sangat mudah digunakan, sangat praktis dan pastinya murah ya, karena tidak membayar sama sekali. Anda tinggal mendownload saja melalui Play Store ya, untuk mendownload e-Pekalongan Cup. Ya. Mungkin sudah bisa dilihat perkembangannya, Mas Aang, sudah bertambah berapa ini yang mendaftar? Per hari ini izin saya coba buka dashboard dulu ya. Iya. Per hari ini yang sudah sudah masuk, wah lumayan. Kira-kira kurang lebih ada sekitar 35-an lebih yang sudah mendaftar e-Pekalongan Cup. Izin Mbak Diah nanti untuk untuk pemenangnya saya coba ambil satu nama ya Bu ya, nanti dituliskan aja nomor telepon dan alamat emailnya. Ini ada user atas nama Deni Atika SMK Muhana, Mbak Diah. Deni Atika. Iya, silahkan nanti dikirimkan nomor teleponnya. Iya, silahkan pada Ibu Deni Atika. Iya, silahkan bisa raise hand Ibu Deni Atika. Ya, nanti bisa menuliskan nomor HP ya atau emailnya. Iya, nanti Ibu Deni Atika nanti bisa menghubungi kami untuk mendapatkan voucher, mendapatkan door prize. Jadi mendapatkan door prize dari Aksara Maya. Adakah Bu Nadia? Iya. Ini sudah menjawab ini. Deni Atika dari SMK Muhammadiyah Talun sudah mengirimkan nomor HP, Mas. Oke. 08. Oh, ada ya berarti ya, Mbak Dia ya. Siap, Ayo, masih. silakan yang lain yang belum mendaftarkan belum mendaftarkan email ataupun belum mendownload aplikasi Pekalongan Cup ya di di Play Store, silahkan unduh kemudian daftarkan dan nanti kita akan kasih door prize gitu. Sambil berjalan izin silakan meneruskan tadi ya, kita akan cari dua pemenang door prize lagi ya melalui alamat email ataupun melalui dashboard di Pekalongan Cup yang kita buka hari ini. Jadi nanti real time ya, Mbak. Jadi kita bisa lihat gitu yang mendaftarkan hari ini gitu. Izin ini sekalian juga ada beberapa, karena ini menarik Mbak Dia, di luar konsep sebenarnya setelah melihat respon Bukadis gitu ya. Izin saya juga di sini ada Pak Ajang, ini salah satu salah satu pegiat ya, pegiat literasi melalui perpustakaan digital tentunya, sama seperti Pak Lasmo gitu. Setelah diskusi beliau juga tadi hadir di acara webinar ini, melihat semangatnya Bu Kadis gitu ya. Izin nanti beliau menyampaikan Bu Kadis gitu, artinya seperti apa gambarannya secara pengimplementasian sekolah, antara sekolah dengan dinas perpustakaan ini. Berikut ya, izin Mbak Dia ada Pak Ajang juga ya. Silakan Pak Ajang. Nah, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Ajang Pinem. Saya berkarir juga selama ini kira-kira mungkin hampir 5 tahun di Dinas Perpustakaan ya, di Dinas Perpustakaan DKI. Jadi saya berkarir 5 tahun di Dinas Perpustakaan. Nah, pada saat itulah kami menciptakan bersama dengan Aksara Maya untuk membuat perpustakaan digital Jakarta yang pertama kali sebelum Perpusnas. Jadi gagasan ini memang boleh dibilang kami
bersama Pak Lasmo dan teman-teman pada waktu itu menggagas untuk membuat satu perpustakaan digital Jakarta yang kami sebut namanya dengan e-Jakarta. Ini cikal bakal. Nah, saya menarik sekali dari diskusi tadi saya amati, ini kok semangatnya ternyata Pekalongan luar biasa gitu ya. Jadi saya jadi terpanggil juga untuk sedikit memberikan komentar gitu ya. Jadi pengalaman kami dulu waktu launching e-Jakarta itu kami hanya dalam kurang dari 3 bulan user kami itu yang aktif itu sudah sampai 300.000 ya. Kemudian pada saat itu saya masih menjadi kepala bidang pengembangan sistem di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI, belum menjadi kepala dinas. Jadi pada waktu itu apa yang kami lakukan itu adalah sebenarnya bagian dari tugas Dinas Perpustakaan itu salah satu adalah pembinaan perpustakaan sekolah. Nah, ini rutin kami lakukan. Jadi pada saat melakukan pembinaan perpustakaan sekolah, nah kami mensosialisasikan e-Jakarta sekaligus membuka langsung e-pustaka sekolah. Jadi pada saat turun itu kami didampingin oleh PT Wolu Aksara Maya pada waktu itu stafnya. Jadi begitu ada sekolah kita sosialisasi langsung bergabung dan langsung membuka e-pustaka sekolahnya. Siapa nama kepala sekolahnya, foto sekolahnya itu kita taruh langsung di e-pustaka sekolahnya. Nah dari situ kalau sekolah itu punya buku-buku lokal hasil karya murid atau apa berupa tulisan atau apapun langsung kita upload ke e-pustaka sekolahnya. E-pustaka sekolahnya masing-masing. Sehingga buat mereka ini rasa memiliki itu jadi timbul gitu. Jadi timbul rasa memiliki yang bagus. Nah, kalau rasa memiliki ini sudah muncul biasanya mereka cenderung ingin menggunakan, apalagi di dalam fitur sosial media dari Pekalongan kan sudah dilengkapi dengan chat, ulasan gitu ya. Jadi sudah mulai saling interaksi di situ tuh, misalnya si A membaca buku A, kemudian dia memberikan komen sama si B itu ditanggapin. Nah, kalau itu sudah terjadi interaksi seperti itu, biasanya mereka nggak akan lupa karena dia kepingin mencari apa komen orang terhadap ulasan dia gitu. Sehingga dia penggunanya akan aktif sekali gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang kami lakukan dulu di DKI Jakarta. Nah, kemudian kebetulan saya setelah begitu saya purna tugas di sana, saya langsung bergabung dengan Aksara Maya. Saya sekarang di sini ditunjuk sebagai salah satu direktur operasional di Aksara Maya. Jadi kami bersama-sama dengan Pak Lasmo mengembangkan ini dan tetap dalam semangat untuk mengembangkan literasi di Indonesia gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf Ibu Kadis, jadi bukan sifatnya menggurui atau apa, hanya sharing pengalaman aja Bu. Jadi sharing pengalaman ya sebagai seorang pegiat literasi juga. Walaupun saya sebenarnya secara pendidikan saya tidak ada sama sekali basic saya di perpustakaan. Saya S1 itu dari Geodesi Universitas Gadjah Mada, S2 saya juga dari Ekonomi Universitas Indonesia, tidak bersentuhan sama sekali dengan perpustakaan. Tetapi semangatnya begitu kok saya itu dulu merasa, karena karir saya itu saya dari dinas tata kota, kemudian masuk ke dinas pertanahan, kemudian dinas olahraga ke dinas kebersihan, semua dinasnya dinas besar-besar. Begitu saya masuk ke dinas perpustakaan, saya kok ngerasa kesepian banget gitu, apa yang saya harus kerjakan. Nah, sehingga timbullah gairah ya, yang penting kan kita dimanapun kita ditempatkan nggak boleh itu merasa dibuang atau apalagi yang lain-lain, sehingga timbul semangat untuk membuat satu karya di Jakarta itu. Dan nah inilah jalannya Allah, kita nggak tahu, sehingga justru pada akhir masa saya
Iya, halo, Bapak. Iya, tampaknya ini ada sedikit kendala teknis ya. Untuk dari Aksara Maya ini koneksi terputus. Ya, kita akan segera bergabung lagi nanti ya dengan Mas Aang dan juga Pak Jajang. Ternyata memang menarik sekali ya di manapun ini perpustakaan digital ini memang banyak sekali peminatnya karena memang lebih praktis, apalagi mungkin di era-era saat ini di mana digital sedang digalakkan dengan gencar-gencarnya dan juga sekolah sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan sudah memilikinya perpustakaan sekolah digital ini pasti akan lebih memudahkan ya bagi Bapak Ibu guru maupun untuk siswa-siswanya. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang mungkin bukan dari sekolah ya, karena ini juga kita ada peserta dari desa juga, nanti silakan Anda juga bisa bertanya pada narasumber-narasumber kami ya. Ya, Mas Aang sudah bergabung kembali kah? Iya, ini mohon maaf tadi terputus, Mbak. Jadi saya cukup sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya hanya ingin mengapresiasi aja, tapi pada prinsipnya kalau di Dinas Perpustakaan itu, kalau kami di Jakarta itu sampai bilang begini, kalau orang udah jadi kepala Dinas Perpustakaan, kalau cuma mau nyalon jadi anggota dewan pasti kepilih deh gitu. Karena kebanyakan di lapangan. Karena kebanyakan di lapangan dan paling banyak ini terkenal ya Pak ya, sudah dikenal masyarakat. Kita setiap hari bergerak dengan masyarakat dan literasi, apalagi mungkin satu-satunya gubernur yang sekarang yang punya program literasi itu masuk di dalam renstranya itu adalah Pemprov DKI. Jadi betul-betul di renstra gubernur itu janji gubernur yang ke-23 itu adalah meningkatkan literasi masyarakat. Jadi itu tantangan betul buat teman-teman yang sekarang masih aktif gitu. Jadi saya kira ini hanya sekedar berbagi pengalaman, bukan bermaksud sama sekali menggurui atau tetapi berbagi pengalaman ini mudah-mudahan baik bagi pengembangan literasi di Indonesia gitu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf agak nyelak nih, jadi karena tertarik banget tadi dengan webinarnya. Saya mohon izin kalau ada nanti hal-hal yang mau dilanjutkan dengan Mas Aang, saya persilakan. Assalamualaikum. Baik Bapak.